Bab 3542. Pelayan darah yang tak terkalahkan. Dua zombie itu langsung meraung seperti binatang buas dan menyerang ke Erikin seperti kilat. Energi fase penilaian dua kegagalan sama sekali tidak mengurangi kelembaban. Kedua zombie itu maju dengan sangat cepat, hanya meninggalkan roh samar di panggung pertandingan. Pada saat yang sama, tulang tangannya, patahan tulang yang tajam membidik kepala Erikin. Ekspresi Erikin tenang, dia menginjak tanah, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan menjauhkan jarak untuk menghindari serangan mereka berdua. Pada saat yang sama ada cahaya biru yang kuat di matanya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh guntur, dalam jarak ratusan meter, guntur bahkan menyambar. Ribuan penjara guntur. Krak-krak-krak. Satu persatu guntur menyambar kedua zombie itu dengan raungan mengejutkan. Dan kedua zombie ini mengejar di sepanjang jalan, tentu saja masuk ke dalam penjara guntur itu. Karena mereka berdua adalah monster tak bernyawa, mungkin kekuatan guntur adalah cara terbaik untuk melawan mereka. Di bawah raungan, mereka berdua dengan cepat tersambar petir. Namun ketika guntur menyambar mereka, tidak ada yang terjadi. Guntur menghilang setelah menyambar mereka, bahkan tidak mengganggu kecepatan zombie itu. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut lagi. Sepo tertawa ketika melihat ini. Kamu pikir jurus pamungkasku adalah memanggil dua pupet tak berakal dan kuat? Aku kasih tahu, pelayan darahku tidak hanya mempertahankan kekuatan tubuh Taois ketika hidup, tetapi di bawah peliharaanku, mereka menjadi tak terkalahkan. Tak terkalahkan, dua pelayan darah ini begitu mengerikan. Pantas saja Sepo menyebutnya sebagai jurus pamungkas. Jika aku melawannya, mungkin hanya dua pelayan darah itu sudah bisa membunuhku. Teman seiman, kamu terlalu memandang tinggi dirimu. Menurutku salah satu dari mereka sudah bisa membunuh kita berdua. Di auditorium, para kultivator tersenyum masam. Pada saat yang sama, mereka juga mencemaskan Erikin. Dilihat dari situasi barusan ketika menghadapi guntur, dua pelayan darah ini memang tidak takut dengan serangan ilmu sihir. Sepo seharusnya tidak berbohong tentang ini. Lagi pula setelah berkultivasi sampai fase penilaian, pemahaman tentang sumber energi tidak akan sedikit. Apakah tak terkalahkan? Akan tahu setelah diuji dengan beberapa ilmu sihir, berbohong seperti itu hanya akan ditertawai. Shoot. Pada saat guntur tidak berfungsi, kecepatan kedua pelayan darah tidak terpengaruh. Satu di kiri dan satu di kanan, menyerang ke Erikin seperti citah. Pisau Yo yang ditebas, Erikin memblokir serangan pelayan darah dengan pisau. Serangan kedua pihak bertabrakan untuk pertama kalinya, Erikin langsung merasakan kekuatan tubuh Taois lawan. Tidak bisa menyerang lawan sesuai rencana, pada saat diblokir oleh pelayan darah yang satunya lagi di belakang Erikin menangkap ke punggung Erikin dengan tulang dan cakar tajam. Bang! Erikin memandang pelayan darah dan menebas pisau. Pelayan darah yang menyerang langsung terluka di bahunya, dan pada saat yang sama dia juga melukai punggung Erikin. Namun setelah menyerang pelayan darah di depannya, pelayan darah di belakang yang ditendang diam-diam datang lagi. Situasinya perlahan menjadi seperti saat Erikin melawan Orlando. Kedua pihak bersaing ketat dengan kekuatan tubuh Taois dengan kecepatan yang sangat tinggi. Alasan mengapa pelayan darah tidak menggunakan ilmu sihir adalah karena tidak memiliki kemampuan ini. Sementara, Erikin tidak menggunakan ilmu sihir karena teknik khususnya pelayan darah yang tak terkalahkan. Yang lebih sulit dari melawan Orlando sebelumnya adalah dua pelayan darah ini mungkin tidak secerdas Orlando, namun kekuatan tubuh Taois mereka lebih tinggi, bahkan lebih berani.
Dua pelayan darah ini adalah perpaduan dari banyaknya kultivator yang aku telan, terbentuk dari bagian daging dan tulang yang paling sempurna. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, tetapi kekuatan tubuh Taoisnya ada pada tingkat 2 kegagalan. Ketika melihat dua pelayan darah terus menekan Eric Kin dan terus mengepung, ekspresi Sepo percaya diri. Eric Kin, haruskah kita mencari kesempatan untuk kembali? Dengan bergabungnya pembagian jiwamu ini, taktiknya akan semakin banyak. Ketika melihat situasinya, Iblis Fu menjadi khawatir. Masih terlalu dini, aku dapat merasakan alam tanpa diri tidak sesederhana itu. Namun pembagian jiwa Eric Kin tampak tenang. Iblis Fu, coba lihat, meskipun aku selalu ditekan, tetapi dua pelayan darah ini, selain mengambil keuntungan dari ketidakpahamanku pada awal, apa keunggulan mereka sekarang? Begitu kamu mengatakan ini, sepertinya memang tidak ada. Iblis Fu melihat dengan cermat dan mengangguk dengan serius. Meskipun sekarang situasinya adalah Eric Kin ditekan oleh kedua pelayan darah, tetapi situasinya kelihatan pasif. Kedua pelayan darah menyerang bersama tetapi tidak mendapatkan keuntungan yang jelas. Meskipun aku tidak tenggelam dalam alam tanpa diri, tetapi karena aku dan jiwa dewa tubuhku sama, aku dapat merasakan aku yang sekarang dalam pertarungan, baik itu Reiki yang digunakan atau pilihan untuk mengambil tindakan. Prediksi situasinya benar-benar berbeda dengan biasanya. Mata pembagian jiwa menganalisis. Begini saja, jika biasanya aku bertarung dengan telapak tangan, maka aku yang sekarang telah belajar cara melipat jari-jari menjadi kepalan. Aku tampak dalam keadaan yang dirugikan, tetapi aku sedang mengumpulkan gaya serangan dan logika dua pelayan berdarah ini. Inilah yang berbeda dari aku yang sekarang. Dengan keadaan ini, jangankan dua orang dua kegagalan, bahkan jika ditambah dua lagi pun tidak mungkin bisa melawan tubuhku saat ini. Alam tanpa diri ini memiliki perkembangan yang begitu kuat tentang pertarungan. Iblis Fu sedikit terkejut. Jika orang lain yang mengatakannya, Iblis Fu belum tentu percaya, namun yang mengatakannya adalah pembagian jiwa Eric Kin di sampingnya, yang merupakan salah satu bagian dari tubuh Eric Kin. Tidak ada yang lebih memahami perubahan pada dirinya daripada dirinya sendiri. Dan faktanya, memang begitu. Eric Kin acuh tak acuh, dunia di depan matanya telah berubah di alam tanpa dirinya. Setiap gerakan dari pelayan darah muncul dalam ingatan khusus Eric Kin. Pada awalnya, gerakan mereka sangat normal, tidak ada bedanya dengan proses pertarungan orang lain. Namun lambat laun, gerakan dua pelayan darah ini semakin lambat, sehingga ketika mereka menyerang, roh transparan yang mengalir di tubuh mereka dapat menunjukkan bagaimana gerakan mereka selanjutnya. Akibatnya, pertarungan perlahan berubah. Setelah dua pelayan darah menyerang dengan gila untuk beberapa saat, situasi perlahan-lahan dikembalikan oleh Eric Kin. Meskipun 1 lawan 2, tetapi pisau Yu yang Eric Kin menebas dan mulai meninggalkan luka di tubuh pelayan darah. Gerakan dari dua pelayan darah itu sepertinya sudah diketahui oleh Dewa Pedang. Di auditorium, meskipun para kultivator tidak tahu alam di mana Eric Kin berada, tetapi mereka bisa melihat situasi yang berbalik. Seolah Eric Kin yang saat ini dapat melihat setiap gerakan lawan dan dapat membuat prediksi terlebih dahulu, dengan menjebak orang yang belum ada persiapan, mana mungkin bisa lebih unggul. Push. Akhirnya, sebuah cahaya pisau melintas, lengan salah satu pelayan darah langsung terbang. Eric Kin menembakkan cahaya tinju emas lagi, pelayan darah yang satu lagi langsung terpental CP. RT bola meriam. Bersambung.